Iya, emang kalau kita main gini kan apalagi hujan. apalagi siang hari kan Iya. hujan mulu deres Mulu, ya. Kayak kenal bukannya itu Ustadz Noval Zindan ya? Iya. Iya. Gimana kalau kita buat tugas Bendo itu? Boleh tuh. Kan ada tugas biografi tuh. Ya udah boleh Ayo kali ya? gas. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kenapa nih? Kenapa? Ini ada tugas bahasa Indonesia Ustadz. Suruh wawancara atau biografi seseorang gitu. Ya, boleh. Ustadz berkenan gak ya? Boleh. Oke. Mungkin sekarang aja ya. Ya, langsung boleh, take Ustadz. video aja. Ya, Iya. siap. Ya, Oke, makasih makasih, Ustadz. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita berkesempatan untuk berbincang bersama Ustadz Noval Zindan mengenai tema yang penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita yang umat muslim gitu, yaitu bahaya mabuk dalam pandangan Islam. Mari kita langsung masuk ke sesi wawancara yang akan dibicarakan oleh teman saya Sultan. Oke, terima kasih. Dalam wawancara kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Noval Zindan. Langsung saja. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana Islam memandang perbuatan mabuk, Ustadz? Oke, mungkin langsung simpel aja ya jawabannya. Ya, Ustadz. Jadi Islam itu memandang mabuk itu sebagai perbuatan yang haram, ya. Karena udah jelas khamar itu dilarang oleh Allah SWT. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sesuatu minuman yang memabukkan itu haram. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Loka. Oke, pertanyaan keduanya yaitu adalah mengapa mabuk dilarang dalam Islam, Ustadz? Mengapa mabuk dilarang di dalam Islam? Betul, Ya, karena mabuk itu akan menyebabkan dampak negatif yang sangat besar, khususnya untuk pemabuk itu dan untuk warga masyarakat sekitar ya. Karena itu sebagai contoh, ketika ada orang mabuk terus orang melihat, yaitu menjadi contoh yang buruk. Khususnya untuk dirinya ya, karena itu akan menjadikan kesehatan akal pikirannya hancur, kesadarannya pokoknya seperti orang gila ya. Betul. Ya. Boleh lanjut ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa dampak buruk mabuk terhadap kehidupan seseorang, Ustadz? Dampak buruknya Ya, Ustaz. yang pertama itu yang paling utama ya, itu tentang kesehatan sih. Karena ketika seorang pemabuk itu ketika meminum khamar itu akan menyebabkan kecanduan. Ya, itu akan menjadi terus kecanduan dan akan menyebabkan kesehatan tubuh kita itu hancur, mual-mual, pokoknya gemetaran, mata merah dan lain sebagainya yang menyebabkan pikiran kita jadi hancur. Betul. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 4 yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Loka. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana cara agar seseorang bisa terlepas dari kebiasaan mabuk, Ustadz? Nah, ini pertanyaan yang sering kali pokoknya udah gak asing lah ya. Iya, Ustadz. Nah, itu gimana caranya? Yang pertama, untuk menghindari mabuk seperti itu, pertama yaitu menjaga circle, pertemanan ya, karena pergaulan itu khususnya ini di Jakarta ya. Iya, Ustadz. Kalau kita salah dikit ke bawah ya kan. Makanya dari itu kita cari teman itu yang bisa membawa kita ke jalan yang baik, yang bisa membawa kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Kalau kita berteman dengan orang seperti itu, justru kita malah akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, bagaimana caranya itu? Yang kedua, kita niatkan dalam diri kita bahwasannya untuk memaksa hati kita atau pikiran kita untuk menjauhi hal tersebut. Pokoknya paksain pikiran kita untuk menjauhi hal tersebut. Karena dengan begitu insya Allah lambat laun Allah akan menggerakkan hati kita ke jalan yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga tentunya yaitu menjauhi dari segala hal yang buruk. Pertama, sibukkan diri kita untuk melakukan hal-hal positif, baik. Sibuk aja kayak ngapain kayak gitu. Yang penting Allah ridho ya kan. Kayak seperti mau ngobrol sama orang tua kah ataupun sama teman, nongkrong pun boleh gitu. Pokoknya sibukkan diri kita untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai ke bawah seperti itu. Oke, Ustadz. Oke, terima kasih atas semua jawabannya Ustadz. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita di luaran remaja. ya.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Naufal Zindan atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga bisa menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua untuk menjauhi hal-hal yang merusak akal dan iman. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.